Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Septian Putra Saragi. Nomor induk mahasiswa 0549861123. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UTD Medan. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tutorial online mata kuliah basis data. Di tugas basis data yang kedua ini, kita diberikan sebuah contoh kasus di mana di sini berdasarkan ERD di atas silakan buat ke dalam basis data yang ada pada SAM app dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincikan atribut yang sesuai. Dan di sini kita sudah diingatkan juga untuk mengikuti panduan dalam mengerjakannya sesuai dengan panduan yang diberikan di dalam e-learning dan BMP basis atau buku basis datanya. Jadi langsung saja. Di sini saya sudah buka aplikasi PHP Admin atau SAM-nya, dan di sini juga saya sudah buat basis database sebelumnya itu Puskesmas. Tapi kita akan coba kembali. Di sini awal mula dari IRD yang bisa kita lihat tadi, di sini kita harus membuat yang namanya basis datanya terlebih dahulu. Jadi karena kalau kita lihat di sini entitasnya berhubungan tentang ada dokter admin, dokter pasien, maka basis data yang cocok itu saya buat adalah Puskesmas. Jadi kita lihat di bagian atas sebelah kiri ada database. Di situ kita klikkan database-nya. Nah, jadi di sini kita isi nama database kita karena sebelumnya saya sudah buat Puskesmas. Jadi di sini saya buat Puskesmas 2 supaya mudah. Puskesmas 2 lalu kita create. Oke, di sini bisa kita lihat Puskesmas atau basis database dari Puskesmas 2 sudah terlist. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Kalau dari IRD yang kita lihat ada 6 entitas, dan 6 entitas inilah yang akan menjadi sebuah tabel di basis data tersebut. Jadi yang pertama kita buat tabel administrator, di mana di situ ada 3 kolom, lalu create. Nah, yang pertama kita ketikkan ID dari admin, di mana di sini kita buat int integral, dan kita buat sebanyak 3, dan ini menjadi primary key di null indexnya. Selanjutnya glue, dan kedua waktu jaga, di sini karakternya kita buat varchar sebanyak 100, dan yang ketiga itu nama admin. Ini kita buat juga tipenya varchar, dan ini kita buat karena nama, kita buat hanya 30 karakter saja. Kalau sudah kita isi semua, kita save. Ya, di sini bisa kita lihat untuk tabel administrator sudah terbentuk, di mana ada 3 kolom, yaitu ID admin yang menjadi primary key-nya, waktu jaga, dan nama admin. Oke, dari sini satu sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat tabel kedua, yaitu dokter admin. Di mana dokter admin ini kolomnya ada 3 juga sesuai atribut dari ERD yang diberikan. Lalu create. Yang pertama itu ID data, di mana tetap integral 3. Selanjutnya ID data ini menjadi primary key di tabel dokter admin. Setelah itu go. Selanjutnya yang kedua adalah ID admin. Ini sama, kita buat juga tipenya sama seperti ID data, dan ID dokter. Ini samakan juga. Selanjutnya ketika sudah, kita save. Ya, tabel dokter admin sudah dibuat. Selanjutnya kita ke tabel ketiga, yaitu tabel dokter. Di mana tabel dokter ini kalau di ERD-nya bisa kita lihat di IRD-nya tabel dokter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 atribut. Maka di PHP adminnya pun kita buat 7 kolom. Create. Ya, bagian pertama kita buat yaitu ID dokter. Tetap juga pakai integral, kita buat int, kita buat 3, dan ini juga menjadi primary key di tabel dokter. Yang kedua, nama dokter. Di sini kita ambil tipenya varchar karena nama kita buat 30. Selanjutnya alamat dokter. Di sini alamat kita pakai juga tipe varchar karena alamat itu biasanya banyak, kita buat 100 karakter. Yang keempat yaitu nomor HP. Nomor HP kita buat juga varchar, dan ini karakternya kita bikin 15 karena rata-rata nomor HP itu kan 12. Kita lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu waktu kerja. Di sini karena dia menggunakan
waktu kerja, tetapi kita buat juga varchar. Di sini karakternya 100 dan selanjutnya kolom spesialis. Di sini kita pakai varchar juga dan kita pakai sebanyak 30. Dan yang terakhir itu di sini. Alamat dokter sudah, nomor HP waktu kerja spesialis. Yang kurang adalah tanggal lahir, ternyata belum. Kita buat di sini tanggal lahir. Tanggal lahir, karena di sini tanggal lahir, kita buat di situ adalah date. Oke, ketika semua sudah diisi, kita save. Sudah, tabel dokter sudah terbentuk. Kita lanjut ke tabel keempat. Dengan hal yang sama juga, di tabel keempat kita isi tabel pasien dokter sesuai yang ada di ERD. Di mana di pasien dokter ini di ERD-nya ada 5 atribut, sehingga kita isi juga 5 kolom. Setelah yang pertama itu adalah ID. Di sini ID aja kita buat tetap dengan INT dan 3 karakter saja, dan ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua itu di kolom kedua kita buat ID dokter. ID dokter tetap samakan. Yang ketiga ID pasien sama kita buat. Selanjutnya itu adalah waktu periksa. Waktu periksa. Di waktu periksa ini karena dia pakai waktu, kita tipenya kita buat date. Dan yang terakhir itu adalah reset. Karena reset ini tipe karakter deskripsi, kita buat juga varchar dan kita buat dia 100. Sudah, ketika semua kolom sudah kita isi, kita save kembali. Oke, kolom atau tabel reset telah kita buat. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel pasien. Di tabel pasien ini ada 4 kolom, kita create. Di kolom pertama kita buat ID pasien, tetap INT sebagai tipenya 3 karakter, dan ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Kolom kedua kita buat nama pasien. Nah, karena nama kita pakai varchar, di sini kita buat 30 saja. Di kolom ketiga alamat pasien. Alamat pasien kita pakai varchar tipenya dan 100 karakter karena alamat biasanya cukup panjang. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini kita pakai INT dan kita buat 2 karena kita buat L atau W aja, laki atau perempuan. Kalau sudah, kembali kita save. Ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel, dan kita buat tabel terakhir yaitu tabel daftar. Di tabel daftar ini hanya ada 3 kolom. Kita create. Oke, di kolom pertama yaitu ID daftar. Di mana ID daftar ini kita buat INT-nya 3, lalu kita buat ini sebagai primary key. Primary key. Selanjutnya kita buat ID admin. ID admin sama 3 juga kita samakan, dan selanjutnya itu adalah ID pasien. ID pasien sama juga 3, dan kalau sudah kita save. Oke, 6 tabel sudah kita buat sesuai dengan yang ada di IRD-nya, yaitu dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Jadi sudah ada 6 kita buat. Selanjutnya, sebelum kita buat kita relasikan, kita buat dulu foreign key-nya atau kunci tamu. Jadi dari 3 tabel yang kita buat, di situ bisa kita lihat tabel mana yang memiliki foreign key. Oke, yang pertama kita ambil dulu tabel daftar. Oke, di tabel daftar bisa kita lihat bahwa ID admin dan ID pasien ini adalah foreign key dari tabel daftar, karena ini adalah primary key dari tabel administrator, dan ID pasien ini adalah primary key dari tabel pasien. Jadi caranya membuat ID admin ini menjadi foreign key adalah di ID admin di sudut paling kanan di more kita klikkan, lalu kita klikkan index dan OK. Selanjutnya di ID pasien sama juga kita klik more lalu index dan OK. Di sini bisa kita lihat bahwa kunci foreign key-nya sudah muncul dengan warna abu-abu. Ini termasuk foreign key, dan kalau kemasan ini adalah primary key. Dari tabel daftar sudah kita buat. Selanjutnya kita buat dari tabel dokter admin. Di tabel dokter admin kita bisa lihat bahwa ID admin dan ID dokter ini juga foreign key. Dengan hal yang sama kita buat juga more index OK. Di ID dokternya juga kita buat more index OK. Maka di tabel dokter admin sudah kita buat foreign key-nya. Selanjutnya satu lagi di tabel pasien dokter. Di tabel pasien dokter juga bisa kita lihat ID dokter dan ID pasien ini juga foreign key. Dengan hal yang sama kita buat juga index OK. Oke, jadi bisa kita lihat di sini tabel yang memiliki foreign key sudah kita buat tandai semua. Selanjutnya kita bisa buat relasinya. Untuk membuat
relasinya. Seperti biasa di Puskesmas 2 kita klik, lalu di menu paling atas, paling pojok kanan ada di situ segitiga kita klik dan kita pilih designer. Ya, dari sini bisa kita lihat sudah terbentuk relasi-relasinya, tapi masih agak acak. Jadi di sini bisa kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan, kita admin, baru kita rapikan supaya lebih gampang membuat relasinya. Selanjutnya dokter, lalu pasien dokter, dan selanjutnya pasien. Sudah kita rapikan. Sekarang kita akan buat relationship-nya. Kita dekatkan kursor ke sudut kiri yang banyak menu, lalu kita pilih dia yaitu create relationship, kita klikkan. Dari sini bisa kita lihat. Sekarang kita akan buat. Lihat di sini di ID dokter ini adalah primary key, dan di dokter admin sini dia menjadi foreign key. Di sini bisa kita sambungkan. Kita klikkan ID dokter, dan kita klikkan yang ID dokter yang ada di tabel dokter admin. Sekali lagi kita klikkan. Oke, lihat prosesnya. Oke, di sini sudah bisa kita lihat sudah terhubung. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita lihat lagi di tabel administrator ini. Kita lihat ini primary key ID admin, bisa kita relansipkan ke ID admin yang di tabel dokter dengan cara yang sama. Kita relansip. Selanjutnya dari tabel administrator di ID admin kita klikkan, kita buat ke ID admin yang ada di sini, yang di dokter admin. Lalu oke, kita tunggu prosesnya. Ya, bisa kita lihat sudah terbentuk. Ya, gampang kita rapikan kembali. Nah, cukup berserak, kita rapikan kembali. Oke, selanjutnya dari administrator di sini kita geser lagi, kita akan buat relationship-nya juga. Oke, kita lihat di sini. Karena di sini primary key-nya di tabel daftar ada, kita bisa relansipkan di ID admin ke sini. Kita oke-kan, tunggu prosesnya. Oke. Kita rapikan kembali. Kita geser, kita drag ke atas. Oke. Kita ambil ke ID daftar tadi. Kita drag lagi ke atas. Sulit. Oke, selanjutnya kita lihat tabel pasien. Tabel pasien bisa kita lihat. Kalau kita lihat di sini, di tabel pasien, ID pasien yang primary key bisa kita relansipkan ke tabel daftar dengan cara yang sama, create relationship. Kita klikkan, lalu oke, tunggu proses. Oke, kita kembali rapikan kembali. Oke, selanjutnya di administrasinya kita buat, sudah hampir terbentuk. Sekarang bisa kita lihat di tabel pasien dokter, ID pasien di tabel pasien bisa kita relansipkan ke, karena ini di tabel pasien dia sebagai primary key, sedangkan di pasien dokter dia sebagai foreign key, kita bisa hubungkan juga. Kita relansipkan. Oke. Dan
pasien dokter ke dokter. Kita akan hubungkan juga ID dokter yang primary key ID dokter, kita hubungkan ke ID dokter di tabel pasien dokter sebagai foreign key untuk proses. Oke, sudah terhubung, tinggal kita rapikan. Kita rapikan Ibu. Oke, bisa kita lihat Bapak Ibu, ini hasil final setelah kita hubungkan, balansitkan tabel-tabel yang ada. Ini hasil akhirnya, dan ini bisa kita simpan. Kita save as, lalu kita buat namanya Puskesmas 2, lalu go. Oke, dan sudah kita namai. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Sekian hasil penjelasan saya mengenai tugas Tuton 2. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Salam kenal untuk kita semua.